Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, saya Fatur. Dalam video kali ini, saya akan membawakan UAS Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Aplikasi Mobil KRS dan KPRS. Untuk tim Duto sendiri, yaitu ada saya dengan NIM 1811510872. Yang kedua ada Yoga Rizky Setiawan dengan NIM 1911510384 dan ada Anggi Setio Nugroho dengan NIM 1811510054 dan ada Wendy dan ada Muhammad Fadli Bahtiar dengan NIM 2011510365 serta ada Agung Alam Putra dengan NIM 1911510152. Oke, selanjutnya. Nah, untuk latar belakang aplikasi ini, kita sebelum membuat judul tersebut, berikut adalah latar belakang yang kami buat. Pada universitas, seperti Universitas Budi Luhur, kebutuhan akan teknologi dan informasi akan membantu penunjang dalam kegiatan perkuliahan, seperti perancangan, rencana studi ini sangat diperlukan. Karena untuk membantu para pengurus untuk melakukan pengecekan jika terjadi masalah atau kendala dalam perencanaan studi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam Universitas Budi Luhur. Namun, sampai saat ini di mahasiswa tersebut masih menggunakan metode atau cara manual. Maka kelompok kami bermaksud untuk mengkomputerisasikan sistem yang sedang berjalan dengan cara membuat aplikasi yang berbasis mobile apps dengan beberapa kelebihan atau optimasi dari yang sudah ada pada saat ini. Harapan dapat mempercepat proses perencanaan studi mahasiswa yang sedang berjalan agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Nah, untuk permasalahannya, yaitu yang pertama adalah dalam setiap rencana studi mahasiswa Universitas Budi Luhur yang masih dianggap kurang efektif seperti jadwal mata kuliah ketika sesi perencanaan studi yang masih tampil seluruh mata kuliah yang ada. Yang kedua, untuk optimasi seharusnya mata kuliah yang tampil hanya mata kuliah yang belum diambil atau mahasiswa mengulang mata kuliah tersebut. Yang ketiga, harapan dapat dimuat informasi beberapa mahasiswa yang memilih mata kuliah tersebut walau masih dalam sesi rencana studi. Yang keempat, optimasi dari UI dan UX pada saat pemilihan mata kuliah yang saat ini masih membuat bingung beberapa mahasiswa ketika memilih mata kuliah. Optimasi mungkin akan dikategorikan dan lain-lain. Yang kelima, akan ditampilkan informasi tentang dosen mengampus ketika masa perencanaan studi tetap seperti hasil review dari mahasiswa dan lain-lain. Yang keenam, dimuat informasi lengkap tidak hanya pada kelompok, juga informasi waktu kuliah. Yang ketujuh, menggabung sesi perencanaan dan penetapan rencana studi. Oke, untuk solusi dan tujuannya, yang pertama yaitu optimasi dari sisi UI dan UX-nya yang sudah berjalan menjadi lebih mudah digunakan dan ikonik sehingga bisa dirasa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam pengisian rencana studi mahasiswa agar informasi lebih lengkap dan dapat membuat mahasiswa lebih mudah untuk mengisinya. Yang ketiga yaitu sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu komputer. Yang keempat, mempermudah mahasiswa Universitas Budi Luhur dalam mengurus rencana studi masing-masing. Yang kelima, untuk update lainnya juga akan dimuat berbagai fitur seperti tugas harian yang bisa diedit fitur peserta lainnya. Nah, untuk berikut adalah mockup aplikasi yang kita gunakan untuk perencanaan KRS dan KPRS. Nah, untuk harga kita membuat RAB untuk RAB anggaran biaya ini kita memerlukan sekitar 200 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada analisis dan UAT yang berjumlah 39 juta. Yang kedua perancangan. Perancangan ini kita membutuhkan uang sebesar 78 juta. Yang ketiga adalah pengembangan. Nah, untuk pengembangan itu sendiri itu memerlukan sebesar 23.400.000. Yang keempat yaitu uji kelayakan. Nah, untuk uji kelayakan ini kita membutuhkan di kisaran 35 juta. Dan yang kelima adalah implementasi live ketika produk ini sudah bisa digunakan sebesar 24.600.000. Maka total yang kita butuhkan adalah di 200 juta. Nah, judul proyek. Ketika program ini dibuat,
waktu yang kita butuhkan yaitu adalah selama 6 bulan. Nah, untuk jika pelaksanaannya kita mulai di bulan September, maka program ini bisa digunakan di bulan Februari, karena kita menghitung 6 bulan waktu berjalan. Ya, untuk jadwal tersebut kita membutuhkan yaitu ada analisis, desain, implementasi, pengujian, pengembangan, pemeliharaan, dan dokumentasi. Oke, untuk unggulan aplikasi ini, dari visi kita membagi dua hal. Yang pertama adalah keunggulan dan kekurangan. Oke, untuk keunggulan dulu, yaitu yang pertama adalah sedikitnya biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah gampang digunakan dan mudah untuk diupdate. Yang ketiga adalah akan banyak orang yang menggunakan aplikasi kita. Yang keempat adalah kecepatan aplikasi ini dalam beroperasi. Nah, adapun kekurangan aplikasi ini yang pertama adalah sedikitnya desain yang kita punya. Nah, untuk kegunaan ini jika banyak user yang mengguna, maka aplikasi ini akan sedikit berat. Nah, yang ketiga adalah sedikitnya tools, maksudnya tuh sedikitnya fitur-fitur yang kita buat di sana. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah agak kendala ketika kita memberi informasi ke setiap mahasiswa untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, yang kelima yaitu adalah pengembangan dari segi UI UX-nya, karena masih banyak perkembangan-perkembangan dalam pengisian KRS dan KPRS ke depannya. Sekian presentasi kita kali ini untuk UAS Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.